Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham yang uptrendnya masih bagus dan beberapa di antaranya itu dia sebelumnya downtrend. Kali ini dia sudah mulai naik ya, jadi sudah mulai uptrend. Tapi beberapa konfirmasinya masih belum benar-benar bagus ya seperti itu ya. Tapi kita boleh spekulasi untuk buy on weakness ya untuk minggu ini tanggal 25 sampai dengan 29 November 2024. Jadi untuk minggu ini yang akan datang itu hanya 4 hari kerja atau 4 hari bursa ya, karena tanggal 27 itu pemilihan kepala daerah, jadi libur ya, bursa juga libur. Saya akan sharekan dulu untuk edukasi yang akan datang ya. Jadi untuk edukasi yang akan datang, ini sebelumnya saya sudah bahas ya, jadi mengenai trading momentum ya. Jadi yang belum daftar, silakan daftar. Itu online Zoom meeting ya, hari Sabtu. Jamnya jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat ya. Sebentar saya akan lihatkan dulu untuk screenshotnya untuk um, sign up-nya ya. Kalau mau sign up atau daftar, uh, ini untuk trading dengan momentum ya. Jadi kalau yang tertarik, ini free, silakan scan Zoom meeting jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Um, Bakalan nggak ada rekamannya ya, karena saya maunya semuanya yang minat datang. Kalau misalnya nggak bisa ya mungkin edukasi berikutnya ya seperti itu ya. Em, Kurang lebih seperti itu. Linknya untuk daftar juga ada di video deskripsi. Bah ini kalau yang mau daftar atau scan langsung sekarang di QR code yang di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya akan balik ke chartnya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Gojek Tokopedia. Jadi di grup trading saya private ya, Sunar Share Trade yang minat silakan kontak saya langsung. Itu saya sudah sebutkan Gojek Tokopedia sudah lumayan lama ya dari minggu lalu ya. Jadi setiap ada watchlistnya untuk besoknya, GoTo kebanyakan saya masukkan. Jadi Gojek Tokopedia ini sudah mulai bangkit berdiri. Ya memang kalau kita lihat dari laporan keuangan sebelumnya kan dia EBITDA-nya sudah mulai membaik ya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ada perbaikan dan mulai untung ya. Jadi untuk Gojek Tokopedia ini bahwasannya masih cukup menarik. Kalau yang sudah punya untuk Gojek Tokopedia, Gogoto ini, Anda jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya Anda pasang di mana? Anda bisa pasang di 74, maksimum stop lossnya Anda pasang di 61. Intinya untuk Gojek Tokopedia atau Goto ini, selama dia masih bertahan di atasnya, sebenarnya ini bukan 61 ya, angka pertahanannya di sini adalah 58 nggak salah ya, seingat saya Mas ya. Jadi memang agak jauh. Jadi selama bertahan di atas 58, Goto ini sebenarnya masih cukup menarik. Memang sih ada kemungkinan dia akan pullback, ada ya seperti itu. Tapi saya nggak mendakan turun nggak. Tapi di sini kalau kita lihat uptrendnya masih bagus. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ini masih potensial untuk multi bagger ya. Jadi bukan karena saya uh, clickbait ya, saya kasih judul multi bagger ini masih bagus ya uptrendnya. Masih ada potensial paling tidak ini ke 200 selama dia masih bertahan di atas 58. Memang ngejauh ya, stop lossnya mungkin agak jauh. Tapi Anda kalau mau pasang stop loss bertahap, Anda bisa pasang di area di sini ya. 71, kemudian di MA20-nya kurang lebih di area sekitar 68 ya. Jadi Anda bisa pasang 71 dan 68. Atau kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar MA20-nya 68 sampai 70 atau di sekitar 58 sampai 61. Itu area buy on weakness. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi itu Goto ini jangan jangan kaget ya tiba-tiba naik katanya Pak Sunar bagus boleh buy high sell higher nggak? Boleh karena ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, tapi kalau tiba-tiba dia dibanding turun ya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Target price berikutnya di mana? Kalau kita lihat di sini, ini area kurang lebih area supportnya sebelumnya ini kurang lebih di sekitar area yang di sini ya itu 84. Jadi target price berikutnya adalah 84. Setelah 84 kemudian berikutnya lagi di 92. Kalau kita naik lagi ya kurang lebih ini agak jauh 110. Ya, jadi trading range-nya sudah saya gambarkan. Trading itu enak kalau sudah ada acuan garis-garisnya untuk trading range-nya ya. Anda bisa pasang stop loss-nya di 74, 71, atau 68 ya. Kemudian kalau dia breakout ke atasnya 79, higher high kita boleh buy. Atau tambah lagi kalau yang mau average up untuk Goto ini ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk bumi. Nah untuk bumi ini kalau kita lihat dia sedang turun. Nah sebelumnya sudah sebutkan ya. Jadi kalau yang ngikutin saya, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan. Harusnya sudah sampai di sini, ya lumayan rebound mantul ya. Dapat profit lumayan banyak ya seperti itu. Nah, dia mulai turun lagi. Dia kan testing EMA 20-nya saat ini. Saat ini EMA 20-nya di angka 82,38. Maaf, bukan 82,38. Ini eh,
MA20-nya lupa saya ganti di sini ya. Jadi MA20-nya sekarang di area sekitar 88,55. Ya, jadi ini dia masih testing. Kalau mau buy untuk bumi ini menyicil boleh aja atau Anda tunggu buy omnitless saja di bawah, tunggu di 127 atau 111. Artinya tunggu buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Ini sebenarnya kalau turun jangan langsung buy karena masih turun ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 150. Tapi kalau mau tunggu lagi buy on weakness ya tunggu di 127 atau 111 maksimum ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 111 untuk bumi, kecenderungan dia akan testing MA20-nya dan bahkan turunnya bisa dalam. Jadi maksimum buy on weakness di 111 saja. Nah, kalau dia breakout ke atas 150, target price-nya sudah saya gambarkan 186 dan 245 untuk bumi. Ya, kalau lebih cukup berikutnya untuk Dewa. Nah, sebenarnya untuk grupnya ARB atau Abu Rizal Bakri ya, sebelumnya kan terkenal seperti itu ya. Tapi sekarang investornya sudah beragam ya. Jadi namanya Abu Rizal Bakri itu sudah nggak seberapa disebut ya seperti itu ya. Dan beliau juga sudah pensiun. Jadi kalau kita lihat Dewa ini uptrendnya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Kalau kita lihat di sini swing high terdekatnya di 128, kalau dia berhasil breakout naik ke atas, target price berikutnya di 145 dan 170 untuk Dewa. Nah, yang mau buy on weakness silakan aja. Anda boleh buy weakness di MA20-nya sekitar 106 atau di area 86 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Sebenarnya lumayan menarik juga ENRG dan BRMS, tapi saya bahas dua aja ya cukup ya. Bukan berarti BRMS dan ENRG nggak menarik, nggak. Nanti terlalu banyak. Ya ini sudah banyak lagi ya sebenarnya. Kalau habis sih cukup. Berikutnya untuk Java. Java ini masih cukup menarik kalau mau buy ya. Buy on weakness bisa di area 1585 atau mau buy sekarang boleh. Nyicil bertahap kalau dia berhasil naik ke atas 1785 atau garis saya 1790, Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya sekitar 1990-an. Nah, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1990, ini untuk Java apakah masih bisa naik lagi? Bisa. Kalau kita lihat di sini, ini berdasarkan acuan swing high sebelumnya kurang lebih di area sekitar 2270. Jadi kenaikannya Java ini masih cukup menarik. Memang dia kalau kita lihat dari monthly-nya atau bulannya dia candle-nya merah. Tapi kalau kita lihat sebelumnya dia merah, tapi kalau dia berhasil breakout higher high, yang mana high-nya ini di sini kalau kita lihat di 1640 ya. Sebentar, bukan 1640, 1875 ya. Salah, salah lihat tadi ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1875, high-nya dari 2 minggu, 2 bulan yang lalu. Jadi untuk Java ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 1990 dengan targetnya sekitar 2270. Baiknya bertahap aja. Kalau misalnya takut-takut ya ada buy on weakness saja sekitar 1585 atau paling bawah di sini ya 1450 sampai 1475. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita persen buy. Nah, kalau nggak dikasih, kalau kita lihat di sini high yang terakhir hari Jumat tanggal 22 November 2024 high-nya di 1785. Kalau dia berhasil naik ke atas 1785 untuk Java kita boleh buy atau average up ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MTEL. MTEL dia kalau kita lihat trennya sudah mulai menarik ya. Kalau mau buy silakan buy. Ini memang kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah. Dan terakhir dia sudah memotong MA20-nya dari bawah ke atos. Jadi Anda pasang stop loss-nya di 590. Kalau mau buy boleh. Tambah lagi kalau dia breakout naik ke atas 610 kita tambah lagi average up. Target price berikutnya 630. Kalau dia naik lagi tambah lagi target price berikutnya sekitar 660 sampai 700. Jadi untuk MTEL ini masih cukup menarik untuk buy. Buy-nya bertambah jam. Memang volumenya nggak seberapa tinggi banget ya. Dia sudah mulai naik dari volume rata-rata 5 harinya, tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya di sini itu masih kurang ya seperti itu. Tapi cukup menarik untuk akumulasi bertahap ya seperti itu ya. Banyak bertambah aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG. ITMG saya ada beli. Waktu itu saya sudah siarkan di grup Sunar Share Trade ya. Saya beli untuk ITMG dan PTBA. Yang kena stop loss adalah PTBA. Ya, yang ITMG berhasil tapi saya nggak nambah lagi karena saya tetap fokusnya masih di perbankan. Saya rasa sih cukup untuk yang porsi yang saya ambil untuk ITMG. Nah ini ITMG dia akan menguji level resistennya 28175. Apakah sudah saatnya untuk buy? Bagi yang belum punya, kalau Anda mau buy boleh aja. Kenapa? Karena trennya masih bagus. Apakah nggak takut dibanting tuh Pak Sunar? Karena sebelumnya di sini naik tinggi, kemudian dia besoknya ekor panjang, kemudian dibanting. Nah, sebenarnya saya sering ditanya juga ya. Kalau saham yang naik tinggi, apakah nggak ketinggalan atau apakah masih bisa naik? Ya, jawaban saya selalu
lihat trennya. Kalau uptrendnya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, kalau dia breakout higher high, membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya masih memungkinkan ya. Tapi kalau tiba-tiba dibanting, apakah berarti itu analisanya Mas Sunar salah atau ngawur? Enggak. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kecuali kalau saham-saham yang harganya nggak liquid, likuiditasnya rendah banget ya, kita bisa atur. Bahkan pernah saya kasih lihat screenshotnya ya, untuk saham yang nggak liquid, Anda beli satu lot aja yang nggak sampai mungkin nggak sampai 200.000 ya, harganya rendah banget biasanya yang nggak liquid-liquid ya. Itu Anda bisa angkat sampai 10% yang masuk akselerasi ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk jadi bandar saham itu nggak harus selalu punya duit banyak enggak. Kalau Anda mau ngangkat saham-saham em, yang bagian papan akselerasi itu biasanya nggak terlalu banyak uangnya ya seperti itu ya. Mungkin 10 juta aja ada bisa sampai arah beberapa kali ya mungkin seperti itu ya. Jadi tapi nanti tergantung lagi apakah nanti ada yang beli barang yang kamu beli. Kalau kamu jual untuk take profit ya kita nggak tahu ya seperti itu ya. Nah ini kalaupun Anda mau tanya apakah masih bisa naik atau ketinggian, sahabat saya selalu pertanyaannya balik lagi ke Anda ya. Apakah Anda siap akan resikonya kalau tiba-tiba dibanting? Apa itu Pak Sunar? Ini kalau kita lihat dia naik 3 hari dia turun langsung ya. Ini juga pernah naik, berusaha naik, tiba-tiba langsung turun drop dalam 1 hari ya seperti itu ya ITMG ya. Jadi kalau Anda siap akan resikonya, pasang stop loss, trailing stopnya, udah. Nah, Anda bisa boleh buy high, sell higher ya. Kalau naik ke atas 28175, target price berikutnya di 29600. Memang sih saya hanya sekitar sharing aja, bukan curhat, enggak. Sebelumnya ada yang bilang, kalau ngikutin Pak Sunar buy high sell higher, kasih makan bandar lu. Ya dia breakout resisten kamu nggak jualan, ya kasih makan bandar nanti dibanting lagi. Ya. Argumentasi saya kenapa boleh buy high sell higher karena saya follow the trend. Kalau kita misalnya takut takut terus, ya kan dikasih naik lagi kita nggak mau tambah lagi atau piramid up atau average up. Ya kalau sebaliknya kalau turun-turun terus kita senang ya dikasih average return murah-murah terus. Nah, padahal dia melawan tren. Kalau uptrendnya masih bagus, ya dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau tiba-tiba gagal, memangnya salahnya analisa teknikal atau salahnya Pak Sunar? Enggak kan? Ya karena kita nggak bisa mengatur marketnya. Kalau Anda siap akan resikonya, silakan ambil buy high sell higher. Kalau nggak mau, ya Anda tunggu aja buy omnibus. Ini sudah saya gambarkan area buy omnibusnya. Anda bisa di 26.200 ya sampai 26.500 atau sekitar 27 ribuan sampai 27.400 paling dekat ini ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau berhasil rebound memantul ke atas breakout kita barusan buy. Apakah ini sentimen dividen? Saya nggak tahu sih. Saya belum lihat jadwal pembagian dividen ya. Saya nggak tahu apakah bagi dividen kapan nggak tahu ya. Saya nggak hafal juga. Apakah sentimen apa saya nggak tahu. Pokoknya saya lihat dari eh, alert saya kan ada alert ya. Suntar Saham Alert itu ITMG sudah ada alertnya. Jadi makanya saya juga beli. Waktu itu PTBA juga saya beli cuma PTBA ternyata gagal. Tapi saya belum buyback. Nah, saya lihat aja 1 2 hari nanti Selasa mungkin atau Rabu ya. Kalau dia misalnya bagus ya. Nah, saya mungkin tambah lagi untuk PTB ya. Ya kalau kita lihat breakout ke atas 12175 masih bisa ke 29600. Jadi itu ITMG apakah masih bisa naik? Ya, jawaban saya selama afternya masih bagus, dia bisa breakout higher high lagi. Ya, seperti itu ya. Jangan lupa ditulis, dicatat ya, seperti itu ya. Eh, nah, saya hanya sekedar cerita aja ya. Sebelumnya ada orang yang tanya mengenai eh, berapa minggu yang lalu ya, saya lupa ya, mengenai BRMS. Padahal di eh, video waktu weekend itu saya sudah bahas eh, khusus mengenai 4 saham ya yang sudah multi bagger terus dia koreksi apakah masih bisa naik lagi. Nah, itu kan ada kesempatan untuk buyback ya waktu itu di MA20-nya dia rebound ya seperti itu ya. Jadi kadang kalau nonton itu kalau nggak jelas ya di playback ya atau kalau suaranya nggak jelas Anda bisa lihat di subtitlenya. Kalau subtitlenya dikira-kira nggak cocok ya Anda bisa tanya ke saya kalau ragu-ragu ya. Seperti itu ya. Jadi daripada nanti Anda bingung-bingung atau ketinggalan ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Berikutnya untuk NTR jangan lupa untuk sign up untuk meeting hari Sabtu ini ya untuk edukasi ya. Nah, ini kalau kita lihat UNTR ini cukup menarik. Trading range-nya sudah cukup rapi ya. 25500, 26800, kemudian 26800 sampai 28150. Yang mau buy sekarang boleh atau tunggu di area buy English 25500 boleh. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Sama ya, 26800 kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas garisnya, kita barusan buy. Ini dia akan menguji resisten target price-nya 28150,
berikutnya lagi 30.075. Untuk UNTR masih cukup menarik ya, sideways menarik ya. Kalau takut-takut ya buy omnibus saja atau buy high sell higher kalau nggak dikasih. Kalau dia naik lagi ke atasnya 27.175 ya kita boleh buy atau average up yang sudah punya. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Siloam. Siloam ini masih sideways ya. Tapi yang menariknya untuk Siloam kalau dia breakout ke atas 3.100 ini boleh spekulasi buy. Dia kadang-kadang memang menjengkelkan ya. Spike gini terus kemudian dia turun besoknya ya. Naik tinggi kemudian turun ya. Nah, seperti itu ya. Kadang-kadang juga closingnya tiba-tiba close gap up ya. Kita harus waspada juga ya. Kadang-kadang kalau candlenya penuh itu kita lihat apakah closingnya dia gap up close-nya ya. Kalau gap up close-nya itu biasanya kemungkinan bisa turun lagi. Ya contohnya seperti ini ya. Jadi untuk Siloam ini memang masih sideways, tapi kalau dia breakout ke atas 3.100, sebelumnya memang 3 kali atau 4 kali, 3 kali di sini ya gagal ya. Tapi 1 kali berhasil, lebih lompat kemudian besoknya turun ya. Kalau seperti ini biasanya sih pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya, atau langsung pasang target price-nya pakai um, limit if touch ya kalau di sekuritas CP ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup ini masih cukup benar sideways ya. Sideways-nya di jalur uptrend-nya karena MA 200-nya masih mengarah ke atas dan uh, MA20 ini masih di atas MA200-nya, harga sahamnya sekarang masih testing MA20-nya. Ya cukup menarik kalau mau spekulasi buy untuk Siluam. Yang kurang lebih cukup. Berikutnya Mayora, uptrendnya masih cukup bagus. Ini di live alert saya juga sudah ada ya. Jadi yang ngikutin live alert ini sudah 2 kali average up ya. Jadi kalau kita lihat memang ekornya lumayan ya seperti itu ya. Kadang-kadang seperti terakhir kan ekornya lumayan panjang dibandingkan bodinya. Tapi hari Kamis kan ekornya nggak seberapa panjang karena bodinya lebih panjang. Nah kalau seperti ini apakah masih bagus? Masih bisa naik lagi. Karena uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya ini masih bisa naik lagi, masih bisa higher high. Ya, Anda kalau mau buy obligasi tunggu di MA20-nya boleh sekitar 2.600 MA20-nya ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul lagi ke atas 2.600 atau ke atasnya 2.700 kita barusan buy. Jadi saya gambarkan untuk kotaknya di sini atau di paling bawah sendiri ya sekitar 2.550. Nanti dia akan testing di MA200-nya. MA200-nya sebelumnya sudah di testing 3 kali ya. Nah, ini kesempatan untuk buy obligasi di bawah MA200-nya ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Cam, tiba-tiba Camina. Nah, Cam ini tipe-tipe saham yang saya sering sebutkan di grup ya, Cinta Satu Malam ya. Ya. Jadi kalau ada lagu dangdutan Cinta Satu Malam ya. Jadi biasanya naiknya cuma 1 malam doang atau 2 hari lah paling lama. Kemudian dia koreksi gitu ya. Seperti itu. Kayak ini banyak spek-spek ini ya, seperti kayak dimainkan bandar gitu ya. Jadi untuk Cam ini memang fluktuasinya tinggi. Kalau Anda nggak berani fluktuasi tinggi, lebih baik jangan beli Cam atau trading di Cam ya, seperti itu atau invest di Cam ya. Kalau kita lihat di sini low-nya di cam ini 254. Masih cukup menarik. Pasang aja stop loss-nya di 254 atau maksimum di 240 ya untuk cam. Kalau dia berhasil naik, Anda pasang aja langsung order buy di atas. Jadi misalnya ini ya, harga terakhir kan 268. Anda bisa pasang order buy-nya di sini. Kalau kita lihat di sini kan swing high-nya di 290 ya. 290. Anda bisa pasang di sana atau terlalu jauh Anda mau curi start ya Anda pasang di high-nya hari Jumat 272. Kalau dia naik ke atas 272 buy, naik ke atas 290 buy, kemudian jangan lupa langsung juga pasang target trailing stop-nya atau target price-nya di 315 ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di area 344, 374. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini bisa dipakai untuk acuan trailing stop-nya atau stop loss-nya kalau dia gagal ya. Atau kalau dia masih naik lagi kita bisa average up istilahnya piramid up ya kurang lebih seperti itu ya. Cukup menarik sih ini tapi jangan terlalu banyak ya ini masih downtrend. Volumenya juga masih kurang liquid banget ya kalau dilihat rata-rata 5 hari barusan hari Jumat kemarin dia naiknya lumayan ya seperti itu ya tapi buy-nya bertahap aja tetap waspada dibanting ya karena dia fluktuasinya tinggi ya untuk cam. Oke berikutnya untuk hoki hoki juga salah satu saham yang eh, seringkali hanya cinta 1 malam aja kalau mau buy hoki ini lebih baik buy high sell higher ya seperti itu ya. Coba kita lihat di sini untuk hoki ya dia naiknya kalau salah 1 jam atau 2 jam sebelum penutupan di sini ya. Jadi untuk hoki tiba-tiba naik karena ada volumenya tinggi ini akumulasi asing masih lumayan. Kalau dia naik ke atas 123 ini target price berikutnya 157 dan 150 dan 170. Kalau mau tambah lagi atau average up di tengah-tengahnya untuk hoki Anda bisa pasang di 132 sampai 133. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 133 Anda boleh buy. Ini masih ada potensial untuk multi bagger naik ke atas sampai 200 lebih nggak Mas Sunar atau 246 ada ya. Jadi untuk hoki ini kalau kita perhatikan ya, ini kan memang eh, sebelumnya dia pernah turun dalam banget ya seperti itu ya, sampai 2023 gitu ya.
Kemudian dia naik ke atas ini dari bawah dia bisa sampai 204. Jadi yang terakhir kan dia masih di area 121 ya. Ini masih ada peluang ke 204 atau bahkan lebih bisa ya. Seperti itu ada peluangnya. Tapi jangan lupa juga kita selalu waspada pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, kalau dibilang ketinggian atau enggaknya ini relatif karena sebelumnya di sini dia sudah naik tinggi ya waktu di bawah ya. Kemudian biasanya minggu depannya ini ya, weekly ya. Minggu depannya dia naik tinggi lagi. Terus minggu depannya dia juga bisa naik lagi higher high ya seperti itu. Jadi eh, tetap pasang trailing stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Untuk stop lossnya di sini Anda bisa pasang 113 memang agak jauh ya. Kalau misalnya em, mau pasang di dua tahap ya mungkin di 113 dan 106 ya. Kalau terlalu jauh ya 113 saja maksimum ya seperti itu. Atau Anda bisa atur di tengah-tengahnya sekitar di sini ya 100 100 dah 120-an atau 118 ya seperti itu. Tapi terlalu dekat saya rasa sih 113 saja ya. Ya hapus saja. Jadi ada pasang dua level 113 dan 106 ya maksimum. Jadi bisa Anda pasang stop lossnya. Kalau dia breakout ya Anda boleh tambah lagi atau average up. Atau tunggu buy weakness saja. Kalau dia pullback nanti di MA20-nya, kemungkinan nanti MA20-nya di tes sekitar area 113 sampai 115. Ya kalau dia naik, nanti koreksi, ya kita buy di MA20-nya ketika dipotong ke atas. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk MBMA juga candlenya naik, kemudian volumenya naik tinggi, fluktuasinya memang lumayan tinggi juga ya. Jadi yang penting pasang trailing stop atau stop loss. Kalau dia berhasil naik ke atas 555 untuk MBMA, Anda boleh buy. Target pas berikutnya 595, 650 dan 715 ya. Kalau habis begitu jangan lupa pasang stop lossnya. Anda pasang stop lossnya di sini. Anda bisa pakai acuan stop lossnya saya pakai garis di sini ya. Eh, jadi kurang lebih garisnya 519. Jadi kalau misalnya 520 ya. Kalau misalnya terlalu jauh Pak Sunar ini kan 595 ya pasang aja tengah-tengahnya mungkin 500 500 sebentar 520 ke 555 berarti sekitar 35 kalau ya sekitar 540-an ya. Nah, tengah-tengahnya. Jadi kalau turun bayar 540 kita kurangi posisi, turun bayar 520 kita jual dulu semuanya. Tapi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 555, memang sih di sini gagal Pak Sunar rekor panjang nih 1 2 ini sebelumnya nggak sampai breakout ya 3 4. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Mindsetnya kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal 4 kali di sini, belum tentu kalau kali ini dia breakout dia gagal lagi ya. Bisa aja dia bisa naik langsung ke 595 atau 650. Nah, jadi kita jangan punya mindset anchoring. Kalau sebelumnya dia, wah ini tembok Pak Sunar, resisten. Pak Sunar nggak tahu nah, analisa teknikal resisten itu apa. Resisten adalah area di mana itu kita harus jual Pak Sunar karena banyak area konsentrasi seller karena dia mau jual ya sih. Belum tentu. Ya, karena di saham support dan resisten itu berlevel. Kalau uptrendnya masih bagus, resistennya dia breakout ke atas, dia akan membentuk high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Seperti level lantai bangunan tuh. Kalau Anda lagi bangun bangunan ya, gedung bertingkat, level 1 sudah selesai, level 2 dibangun, level 3 dibangun. Sampai kapan ya? Sampai pondasinya dikira sudah nggak kuat lagi kalau ditambah satu lantai ya udah berhenti. Sama kalau eh, saham seperti itu. Kalau dirasa momentumnya sudah nggak kuat, kemungkinan dia akan sideways dulu sebelum dia naik lagi. Kalau dia mau lari lagi breakout ke atas ya mungkin dia akan istirahat dulu. Ya, makanya itu kita akan belajar mengenai momentum ya. Jangan lupa sign up untuk hari Sabtu ini. Nggak ada istirahat ulang, nggak ada jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat online daftarnya. Kuotanya hanya sekitar 100 aja. Kalau misalnya eh, nggak dapat kuota ya udah berarti anak ketinggalan ya seperti itu ya. Karena nggak ada rekamannya em, kurang lebih sih seperti itu ya. Ya, cukup berikutnya MTK. MTK masih sideways. Kalau mau bayar minus untuk MTK sudah saya gambarkan sekitar 462 di sini ya. 462 sampai 480. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas kita baru sampai. Ini kesempatan untuk buy atau tunggu lagi boleh di 462. Target price berikutnya 530, 560 dan 600. Jadi MTK ini masih sideways. Sidewaysnya cukup menarik ya. Seperti tangga ya. Kalau kita lihat ini kan sideways, kemudian dia kalau breakout memang kadang-kadang setelah breakout sideways dia membentuk lagi lantai kecil gini ya sebelum dia lompat lagi ya. Tapi ini target price-nya selama bertahan di atas 460 atau 462 kali saya, itu masih bisa ke 600 untuk EMTK. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya satu lagi ya, ini udah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 ya sebelumnya. Arto ya, Arto ini cukup menarik. Dia memang MA20-nya mengarah ke bawah.
MA200-nya juga masih datar, tapi dia sudah em, ditutup di atasnya MA200-nya dan juga ditutup di atasnya MA20-nya, walaupun MA20 yang mengarah ke bawah. Ini kalau mau buy on weakness boleh karena ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Ada 3 area di sini kotak I ya. Harusnya yang sudah ngajin ngikutin saya ini sudah buy sekitar 2470 ya. Ya seperti itu. Nah, ini juga 2380 masih belum kena kan, tapi 2470 sudah saya kotain. Atau yang terakhir kan di 2640. Jadi mungkin sudah nambah lagi ya kalau misalnya sudah ngikutin saya dari awal ya. Kotak-kotak itu pokoknya istilahnya buy on weakness. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, target pas berikutnya yang dia uji adalah 2820, resistennya kalau naik lagi ya kita tambah lagi target plus berikutnya 3000. Kemudian ini di sini tiga target plus berikutnya 3300. Sebelumnya ada yang tanya seperti ini, Pak Sunar kalau naik lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi terus take profitnya kapan? Ya. Ya kita lihat misalnya naik ke atas 2820 ya. Karena afternya masih bagus ya kita boleh tambah lagi average up. Naik lagi ke atas 3000 kita tambah lagi. Nah, ketika dia gagal naik ke atas 3000 ya, turun di bawahnya ya atau Anda langsung pasang trailing stopnya. Kalau di CP sekuritas Kartu Barburi ya, kalau Anda mau register atau join, tinggal hubungin saya langsung, linknya dari video deskripsi bawah ini. Nah, itu bisa bisa pasang trailing stopnya. Anda mau stopnya berapa poin ya, seperti itu ya. Kalau dia turun, nanti dia akan eksekusi jual, ya, otomatis. Jadi Anda nggak perlu mantau terus pasar setiap detik, setiap menit, nanti tambah stres, ya. Pas stres itu susah nanti ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Em, Sekian yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Nonton video yang lainnya ya. Ada linknya ada video deskripsi bawah ini. Tetap semangat.